Langsung kita udah bertemu dengan mobil sitaan pertama. Ini adalah mobil klasik. Saya nggak tahu ini mereknya apa ini. Ini Fargo. Fargo ya? Iya, mereknya Fargo. Fargo. Nah, ini dia ditempatkan di ruang terbuka tapi ditutup ya? Iya. Jadi ini di lantai dasar. Ya. Lantai dasar itu sebetulnya diperuntukkan untuk menyimpan mobil-mobil dengan bodi yang besar. Kendaraan berat, bis, dan lain sebagainya. Oh, bukan cuma di sini, Bukan, masih ada lagi? Iya. Ini hanya untuk bagian kecil dan juga tempat untuk perawatan. Jadi semua mobil-mobil yang dilakukan perawatan kita simpan di sini. Ini semua mobil sitaan, bukan Semua mobil karyawan ya? Bukan. Oh, Jeep Gladiator. Ini Chevrolet klasik yang udah dimodifikasi. Ya. Ini ada VW Caravelle. Ada Jeep Willys. Lah, ini mobil lagi diapain nih, Pak? Kalau ini dilakukan perawatan dengan pembersihan dan setiap 1 minggu sekali kita lakukan pencucian di sebelah itu. Oh, ada fasilitas cucinya juga. Cuci otomatis. Jadi setiap mobil yang masuk ke sini kita lakukan pencucian dahulu. Tapi itu nanti dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali kita lakukan. Seminggu sekali dicuci gitu ya. Jadi nggak tiap hari semua mobil dicuci ya? Enggak. Kalau udah butuh dicuci gitu ya. Wah, ini mobil-mobil koruptor semua. Alphard. Ini mobil sebenarnya kalau kita pikir itu adalah milik Anda, milik saya, milik Pak Mungki. Karena ini adalah hasil korupsi yang nanti kalau terbukti ini akan dilelang dan uangnya akan dikembalikan ke negara. Kita lihat lagi. Shelby. Oh, ini ada mobil-mobil yang tidak jalan juga ya, Pak ya? Ada, ya. Jadi memang mobil-mobil ini pada saat dilakukan penyitaan kondisinya memang kondisi mati, tidak jalan. Oke. Karena di sini kita harus memastikan bahwa kondisi mobil apa adanya. Nah, kalau mobil mati seperti ini, Ya. dilakukan perbaikan nggak di sini? Kita hanya lakukan perawatan saja, tidak perbaikan. Oh, jadi tidak boleh membuat mobil itu menjadi kondisinya lebih baik, itu nggak Iya, boleh ya? intinya kita tidak boleh menambah value. Oh, oke. Make sense juga sih. Nggak bisa gitu mobil rusak seperti ini, terus dibenerin jadi bener. Nanti kalau misalnya ternyata pelakunya nggak terbukti korupsi, Iya. kesenangan dianya. Betul. Ya, jadi apalagi kalau BMW iX yang itu bukan koruptor ya. Kalau yang mobil koruptor ada ininya. Ada KPK. Itu mobil saya parkir di situ. Jangan disita yang itu. Rubicon, Land Cruiser, Ford F150. Kadang-kadang tuh Pak, koruptor tuh seleranya bagus-bagus juga ya. Iya, saya harus akui itu. Termasuk pemilihan kendaraan, Iya. bahkan juga properti juga mereka luar biasa lah dari sisi selera. Tetap aja mendapatkannya dengan mencuri Nah, uang itu negara. dia. Nggak bisa dibenarkan. Oh, ini nanti tinggal menunggu jadwal dicuci ya. Betul, Seminggu sekali dicuci Ya. gitu ya. Pajero Sport nih. RFS pula lagi nih. Aduh, nomor yang paling saya sebel kalau di jalan RFS minta jalan. Oke. Ada Mercy W221. Yang kondisinya udah seperti ini Pak ya pas Iya. diambil ya. Memang kondisi seperti ini pada saat diambil, jadi kita ya hanya mempertahankan paling mencuci-cuci saja. Iya, sama ini dirawat. air suspensionnya udah mati. Butuh hampir 200 juta mungkin untuk benerin suspensinya. Tapi ya jangan dibenerin kan. Iya, apa adanya. Apa adanya. Jadi nanti kalau misalnya nanti pemilik mobil ini terbukti bersalah secara Baik. hukum, artinya kan mobil ini harus dilelang. Dilelang. Dengan kondisi seperti Kondisi apa adanya? ini. Apa adanya. Kita sampaikan ke publik di pengumuman lelangnya kondisi mati misalnya atau Ya. air suspensionnya. Tapi kalau saya akan fokus ngelihat fasilitas di sini, apa saja upaya yang dilakukan KPK untuk menjaga harta Anda dan saya ini Iya. dan seluruh masyarakat Indonesia Betul, ini. betul. Karena itulah tanggung jawab dari Rukbasan ini ya. Siap. Bukan menjaga aset koruptor karena ini akan dijual. Baik. Sprinter, waduh itu buat kampanye, jangan-jangan nih Sprinter deh. Sprinter, ini kenapa pecah? Memang sudah begini? Ini emang sudah dari awal seperti itu. Jadi emang kita kemarin tutup, cuman ini kena angin jadi. Ini Honda CR-V Gen 1. Generasi 1. Gen 1 ini yang
itu wheel drive, bukan yang all wheel drive. 2000 cc transmisinya masih di sini. Jadi nggak semuanya mobil baru ya, ternyata ada mobil lama juga ya di Betul. rumah koruptor ya. Jadi memang ada juga koruptor yang Ini kenapa plat merah, Pak? kalau ini kebetulan mobil kami, Pak. Oh, mobil mobil operasional. Bentar, Jadi saya bukan cek barang dulu. sitaan ini. Oh iya, nggak ada. nggak ada barcode-nya. Nggak ada barcode. Iya. Aman. Ini mobil negara, mobil Anda dan saya juga ya. Oke. Nah, penyimpanan mobil itu hanya di sini saja atau tadi saya dengar ada di atas juga? Ada. Jadi hanya sebagian kecil aja. Di atas ada, kita di 2 lantai lagi, di lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 dan lantai 3 total ada berapa mobil yang bisa ditampung di sini? Nah, untuk total sendiri mobil sekitar 216. 216 mobil. Sedangkan yang sekarang ada dalam pengawasan Yang sekarang rubasan ada dalam pengawasan rubasan ada sekitar 130. ada 130 ya. Ada motor, ada sepeda, kemudian ada uang, Ya. ada barang berharga, luxury bag, kemudian sepatu mewah, ada juga barang bukti elektronik Oke. dan dokumen. Nah, ini yang menarik. Jadi ini gedung memang dibangun khusus untuk rubasan ya. Betul. Jadi dari sebelumnya tuh dihancurin, dibangun dari awal lagi Betul. semuanya. Ini tanahnya sekitar 4.000 meter, sedangkan bangunannya itu sekitar 7.000 meter, terdiri dari 4 lantai ya. 4 lantai. Nah, yang menarik adalah, karena saya juga sudah survei sebelum ke sini, itu adalah fasilitas penyimpanan barang-barang yang bukan mobil ini, karena itu fasilitas dengan faktor keamanan sangat tinggi. Sekarang kita lihat. Gak apa-apa, remnya udah bunyi, habis dicuci ya emang gitu, ya udah gitu aja ya. Motor juga ada sepeda. Mungkin Cuma nanti kita- gembok biasa, Pak. Nah, ini gemboknya kelihatan dari luar kayak biasa, tapi ini justru intelligent key. Gembok Intelligent? yang canggih. Jadi gembok ini dibuka dengan kunci khusus, Oke. namanya intelligent key. Nah, kunci ini akan menyimpan memori siapa yang membuka terakhir. Dia tahunya dari mana? Di intelligent key-nya itu kebaca. Dia ada Dari memori. sidik jarinya atau Jadi memorinya ini disetting untuk pegawai tertentu. Khusus untuk jadi tidak semua kunci yang ini dipegang oleh pegawai ini, dia tanggung jawab dengan kunci tanggung ini. jawab dengan kunci ini. Jadi ketahuan siapa yang buka. Betul. Jadi ini bisa diakses datanya dari sini. Betul. Makanya disebut intelligent key. Seperti Oke. itu. Kelihatan kayak gembok biasa, tapi bukan. Silakan dibuka. Tidak dimohon untuk tidak mengambil gambar, foto, video, audio. Ini saya mohon izin Pak untuk yang Baik, keperluan karena sekarang. ini untuk keperluan Iya. kita bikin itu, silakan. Even karyawan pun tidak boleh ambil Tidak foto boleh. di sini. Jadi sebetulnya untuk naik ke sini, semua barang elektronik yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perekaman, foto, itu harus disimpan di locker. Oh, oke. Kecuali tentang kalau tujuan untuk Itu jadi nggak diputar ya, cuma dicolok. dijawab harus itu. Jadi dia semacam immobilizer kalau di mobil itu, dia mengenali kode antara kunci, dan dari kode itu ketahuan siapa yang membuka kunci. Oh, ada kunci mekanikalnya. Betul. Wow, kayak museum Pak, nggak kayak tempat penyitaan Pak. Baik. Bersih sekali, sejuk di sini. Wah, ternyata Vespa juga idaman koruptor ya. Saya ada 2 lagi di rumah. Ada 946 Dior. Sepeda. Ya. Sepeda ini kebetulan kebanyakan penyitaannya pada saat zaman Covid, Om. Yang Zaman dulu lagi Covid, booming-boomingnya. Mereka sepeda. belanjanya ke sepeda. Iya, sepeda. Ini value-nya lumayan ya Pak ya? Lumayan. Ini masih grass nih. Belum sempat dipakai, masih dalam bungkus. Iya ya, sepeda-sepeda seperti ini. Brompton. Ya, ada Brompton Ya. juga beberapa. Karena memang Brompton identik dengan sepeda pejabat mungkin. Iya, sepeda mahal, sepeda gengsi ya. Betul. Ini Penyimpanan barang mewah. oke. Ruang Minangkabau. 2 orang juga. harus. 2 orang juga. Sini, Ron. Dan itu ketahuan ya, siapa yang men-swipe itu ketahuan. Iya, ada di datanya. Baik. Canggih. Wow. Ini harumnya beda di sini. Harum kemewahan. Kemewahan. Ini jadi tas, sepatu Ya, yang disita ya. ya. Dan entah dari koruptornya atau bahkan dari istri koruptornya sendiri, Betul. itu bisa disita ya. Betul. Nah, ini
harus di tempat ber-AC begini Pak? Memang nggak bisa taruh di tasnya aja atau taruh ditumpuk aja gitu? Baik Om, jadi kita sudah meng-hire seorang ahli yang di bidang barang mewah. Jadi menurut ahli tersebut, untuk menjaga supaya barang-barang ini kondisinya tetap bagus, dia harus di suhu tertentu dan kelembaban tertentu. Oh, ini sekarang di setel di suhu berapa nih? Ini kita lihat di sini Om. Ini ada, nah di sini. Di sini 23,4 derajat Celcius dan kelembaban 40%. Oke, dan jadi ini harus dijaga terus. Ya, ini karena ini kalau tas-tasnya ini ada kulit ular, Iya. ada dari kulit. Tapi Pak, ini pengen tahu aja sih. Ya. Koruptor kan biasanya duitnya banyak kan karena dia nyuri kan. Iya. Pada belinya tas asli apa tas palsu sih? Nah, saya juga anggapan awalnya semuanya asli Om. Iya. Ternyata ada beberapa kasus yang kemarin itu, sebagian itu tasnya palsu Om ternyata. Palsu. Jadi kan tas-tas yang disita itu kita akan autentikasi dulu sebelum bawa masuk ke sini. Bahkan untuk orang yang sudah terbukti korupsi pun ada juga yang belinya tas palsu. Ada Om, rupanya Mana seperti sih? itu. Udah korupsi pelit lagi. Tapi kita treatmentnya beda. Kalau Iya. untuk yang palsu nanti kan ujungnya pasti akan dirampas untuk dimusnahkan Om. Tidak yang untuk dilelang. Yang palsu nggak bisa dilelang. Nggak bisa. Nggak boleh Meskipun melanggar. itu ada value-nya, ada nilainya kalau di pasar ya. Iya. Tapi tidak bisa karena itu melanggar Hukum ya, karena itu plagiat, pelanggaran hak cipta ya. Iya. Jadi barang-barang yang branded, yang resmi branded ini akan dilelang semua ya, sampai item kecil sepatu Semua akan dilelang. sampai yang kecil. Yang palsu tidak bisa dibeli dengan cara apapun, tidak bisa dihibah juga ya. Tidak bisa Om. Jadi kayak, aduh sayang dibakar, buat saya aja gitu nggak boleh. Nggak boleh Om, Ya, tetap harus kita di- musnahkan. Ada tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Uang dan perhiasan. Iya. Kita simpan uang dalam pun berangkas. disimpan di sini. Nah ini kan luar biasa Pak. Uang perhiasan disimpan di sini. Itu kenapa alasannya security-nya ini luar biasa. Betul. Nah. Salah satunya. Dan untuk yang menjaga di luar itu, Baik, ini karena sekarang kita sudah dijadikan sebagai gedung objek vital nasional. masuk objek vital nasional. Nah, jadi penjagaannya tidak hanya dari pegawai internal sebagai tenaga pengamanan, juga dari kepolisian. Oh, Aktif. karena objeknas ya. Ya. Ini kita buka, sama Om bukanya dibutuhkan 2 orang juga. Oh, ini ternyata belum ini. Oh, udah. Nah, Oh, wah ini sih kayak di ruang arsip sekolah saya dulu. Pak. Oh, ini berangkas. Bukan kabinet, bukan file kabinet biasa ya. bukan Om. Jadi berangkasnya ini semuanya anti api. Oke, ini anti api. Tapi ini untuk masuk ke sini pun harus 2 orang. 2 ya? orang. Dan untuk membukanya pun 2 orang. Jadi mau nggak mau orang itu harus ada di dalam sini ya. Iya. Oke, ini uang. Kebanyakan yang disita itu mata uang rupiah atau asing? Paling banyak sih mata uang rupiah ya. Tapi Rupiah, ya. asing juga banyak, Pak. Terutama dolar Singapura. Jadi di sini isinya uang dan Perhiasan. Saya nggak mau buka. Ntar kalau ada hilang 10.000 nanti. Baik, Om. Ya tadi di dalam sini semua ya. Baik. Oh ini juga CCTV-nya ada. CCTV-nya full. 4. AC juga. Kenapa mesti di AC-in Pak? Uang kan nggak masalah nggak di AC. Ini karena ada perhiasan juga Om. Oh iya iya. Yang harus dijaga. Kita uang pun konsultasi ke BI bagaimana teknik penyimpanannya supaya jangan rusak. Nah ini siapa yang menghitung uang ini sebelum disimpan ke KPK? Nah, petugas kami yang di truk basah. Oke oke. Jadi kita punya diawasi mesin. oleh siapa? Diawasi oleh ada tim penyidiknya, ada tim pengelola barang bukti. Oke. Jadi itu nanti ada berita acaranya. Ada nih, berita uangnya acaranya. diberikan KPK. Cara penghitungan uangnya. Nah, oke. Kalau misalnya terbukti dia korupsi, uang itu langsung aja dikasih ke tinggal negara. kita setorkan ke kas negara. Semuanya 100%. Semua. Tidak memungut biaya perawatan. Tidak. Karena biaya perawatan sudah include di anggaran kita. Penyimpanan barang bukti elektronik Om. Oh, barang bukti Tim kita elektronik. bisa lihat. Ini kita buka juga sama 2 orang. Nah, ini ada keunikan sendiri di barang bukti elektronik ini. Kita lantainya lapisi dengan karpet anti statis Om. Maksudnya untuk apa tuh Pak? Supaya menjaga barang bukti elektronik itu tidak kena ini. Kita Listrik kan bawa statis. listrik statis itu. Walaupun sebenarnya pengaruhnya sangat kecil, tapi itu pun dieliminir ya. Supaya jangan, ya kita menjaga lah seperti itu. Oke, ini jadi di dalam sini, di dalam kotak-kotak Nah, ini. kita contoh satu. Ini Kalau ini hanya flash disk. flash disk. Oh, Iya. flash disk pun di. Iya.
Handphone pun juga ada ya. Nah, ini handphone. Ya, Kita handphone. dibungkus di apa? Termasuk SIM cardnya ini. Iya, di dalamnya termasuk. Oh, oke. Dan di sini disatukan ya, jadi dari satu kasus itu disatukan di sini ya. Tergantung Ini kasusnya. kasus tindak pidana pencucian uang, pengadaan katalis di PT Pertamina, Iya. kasus korupsi helikopter, kapal skipis, TPPU. Ini metode seperti ini memang hasil konsultasi dengan ahlinya gitu. Oh, Jadi penyimpanannya cukup seperti ini. Iya. Cuman suhunya sama, tetap harus dijaga. Tapi dia tidak nyalakan tiap hari seperti mobil ya. Tidak. Tidak ya, hanya disimpan saja Disimpan ya saja. seperti ini ya. Karena esensinya barang bukti elektronik ini yang diambil adalah datanya. Sebetulnya. Oke, dan ini sesudah datanya diambil atau sebelum datanya Sesudah diambil? data diambil. Oleh kepolisian. Di kita ada Oh, KPK, lab barang ya, bukti ya. elektronik. Jadi Oh, oke. kita punya lab yang punya kemampuan untuk mengekstraksi isi semua dari BBI itu. Walaupun iPhone yang katanya sangat aman, Kurang lebih demikian. Jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi. Oh. paling enak tuh kalau kerja di KPK ngomong ke pasangan, kamu jangan macam-macam, handphone kamu saya bisa buka di kantor. Ini ruang Nah, ini ruang dokumen. Dokumen. Jadi sebagian besar memang barang bukti yang kita kelola itu dokumen. Oh, ini bukan dokumennya KPK, ini Bukan. dokumennya koruptor. Dokumennya koruptor, dokumen barang bukti ya, ada dokumen kontrak, misalnya ini kan ada kontrak, barang bukti semua. dokumen Ada ini rekening koran Iya, semua di sini. semua. Ya. Dan ini semuanya terdata di sistem kami, Om. Namanya sistem silabuk. Ini lagi dirapihin ya, lagi di labeli ya. Di labelin. Jadi semuanya pakai QR code supaya lebih mudah dalam. Dan harus dingin gini ya AC-nya ya. yang menjaga ini Nggak lapuk ya supaya nggak lapuk. Nah, paling bahaya kalau berkas seperti ini adalah terhilangkan karena kebakaran. Betul. Jadi ini sistem pemadam kebakarannya gimana nih Pak? Nah, ini sistem pembakaran dan itu istilahnya sprinkle ya. Iya. Nah, sprinkle ini tidak mengeluarkan air biasa, Om, sebagaimana pemadam kebakaran. Soalnya kalau air keluar juga kan dokumen rusak. Nah, kita kan berpikir bagaimana caranya kalau terjadi kebakaran, api padam tapi dokumen aman. Oke. Nah, kita menggunakan sistem foam. Oke. Jadi pemadam kebakarannya ini akan mengeluarkan foam yang akan Ya. memadamkan api tapi Enggak ya. Oke. Sekarang kita kemana lagi nih Pak? kita mungkin akan melihat penyimpanan mobil yang tadi saya janjikan. Yang di gedung ya, yang di atas ya. Yang di atas. Oke. Kita lihat lagi. SL. Masya Allah. Ini Mercedes. Bukan Mercedes, Brabus G800 nih kalau nggak salah nih. Ini Mercy G-Class terbaru G63 yang dimodifikasi lagi oleh Brabus. Ini harganya bisa deket ke 10 miliar rupiah. Sedih deh rasanya uang saya dan uang rakyat Indonesia lainnya dibeliin beginian. Hebat. Ya, hebat. Hebat. Land Rover Defender Kan. Ini sekitar 2 miliar harganya. Hebat, pakai duit korupsi hebat. Range Rover, Velfire, Cherokee. Bener ya, seleranya bagus-bagus. Ini McLaren pertama nih yang dijual resmi di Indonesia. JCW, Countryman JCW. Ada Ferrari 458 lagi di sana. Ada S-Class, ada SL Class. Ini kalau pecinta otomotif sih Pak, ngiler Pak lihat ini. Tapi nggak boleh dibeli kecuali melalui mekanisme lelang. Melalui mekanisme. Hanya lelang. Hanya lelang. Bahkan pegawai KPK sendiri pun harus ikut mekanisme lelang. Betul. Melawan orang lain Ya. untuk mendapatkan mobil ini. Kita terbuka. Terbuka. Orang kalau mau akses lelangnya, info tentang lelangnya di mana sih Pak? Kita melalui webnya yang dikelola oleh DJKN Kementerian Ya. Keuangan di www.lelang.go.id. Nanti sebelum lelang mobil ini dipindahkan dulu ke tempat lelang, jadi bisa dilihat. Di sini, Om. Oh di sini lelangnya. Lelangnya secara online, tapi barangnya di sini. Jadi kalau orang mau lihat barangnya, Nah, nanti untuk lelang kita kan nanti tanggal 10 akan ada lelang agak besar nih Om. ya. Nanti sebelum lelang di tanggal 5 akan ada namanya mekanisme unwizing. Unwizing itu dari si penjabat penjual lelangnya akan menjelaskan tentang barang yang akan dilelang dan calon pembeli lelang
bisa melihat, bisa mungkin secara langsung. dimungkinkan dicoba secara langsung. Oh, oke. Di hari lelangnya. Iya, sebelum hari lelangnya. Tapi nggak boleh sebelum hari lelang ke sini mau lihatnya. Saya mau ikut lelang, saya mau lihat mobil-mobilnya dong. Ah, itu ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Kita nanti di tanggal 5. Ya. Kita sediakan 1 hari. Lantai rooftop ya. Dan ini saya dapat info ini bukan atap biasa ya. Betul, Om. Ini adalah solar panel sebetulnya. Untuk mensuplai listrik, Suplai listrik di sini, gedung ini. tapi nggak mungkin 100% dari solar panel ini Kurang kan? lebih bisa sampai 90%. 90% dari solar panel ini? Dari solar panel. Oh, jadi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan biaya yang untuk listrik dikeluarkan. juga ya. CLA Class. Ini semua yang akan dilelang, Om. Kita tempatkan di sini untuk memudahkan. Hummer H3 Ya. seri 5. Cadillac Escalade. Mobil mafia. Mobil FBI lah kalau di Amerika tuh ya. Oh, ini luas ya, jadi masih luas sekali di Jelas sini ya. sekali, Om. Masih bisa menerima koruptor lebih banyak lagi di sini, koruptor lebih banyak. Masih, Om. Harapannya sih ini kosong ya. Kosong, Om. Harapannya ini kosong. Justru kalau gedung ini kosong berarti bagus, Om. Sebetulnya Iya, ya. betul ya. Ini masih 50% terisi ya di Iya. gedung ya.